Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, dimanapun berada, semoga Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Kuasa mengkaruniakan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan keberkahan dalam kehidupan kita, dan mengkaruniakan keridhoannya sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang kita akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini insya Allah kita akan berdiskusi dengan Direktur Utama Darurat Peduli dan dari UNHCR terkait dengan bagaimana kita kepedulian dan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita di luar negeri yang harus mengungsi, yang harus hijrah dari rumahnya karena terjadi baik ya ada yang penggusuran, peperangan, atau karena faktor yang lain yang memang sekarang secara takdirnya saudara-saudara kita ini harus meninggalkan rumahnya dan harus kita mendapatkan uluran tangan dari kita terkait dengan kepedulian dan peduli kemanusiaan. Namun sebelum itu, setiap Rabu kita bahas terkait dengan entrepreneurship dan leadership. Nah, sebelum kita bergabung dengan Pak Ruli Hasana, Direktur Utama DT Peduli, saya akan bacakan hadis riwayat Ahmad, Tobroni, dan Hakim yang saya kira ini bisa menjadi patokan kita bersama saat kita berbisnis ataupun kita berusaha. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seutama-utama dari seseorang adalah usaha para pedagang yang bila berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengada-ada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya, dan bila mempunyai hak tidak menyulitkannya. Hadis riwayat Ahmad, Tobroni, dan Hakim. Maka Masya Allah menjadi seorang pedagang, seorang pebisnis yang jujur, mengutamakan kejujuran di atas transaksi, di atas silaturahmi, ataupun di atas keuntungan, di atas omset dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting dalam kita mendapatkan upaya mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. Sehingga Bapak dan Ibu dimanapun kita berada, kalau misalnya kita ingin berbisnis, berusaha ataupun bertransaksi, kita harus upayakan agar kita tidak berbohong terkait dengan produk dan jasa kita. Juga kita kalau misalnya diberikan amanat, baik itu investasi, titipan begitu ya, berupa dana ataupun berupa barang, ataupun boleh jadi kita mendapatkan amanat yang lain selain barang maupun jasa, kita harus memegang amanah itu dan tidak berkhianat. Bila berjanji kita tidak ingkar, jadi kalau kita berjanji insya Allah senantiasa kita tepati. Dan kalau bila membeli tidak menyesal, jadi saat kita membeli barang maka ya sudah menjadi takdirnya kita mendapatkan barang itu. Dan insya Allah dengan barang itu kita bisa mendapatkan manfaatnya. Termasuk juga ini catatannya adalah bila menjual tidak mengada-ada. Jadi kalau misalnya barangnya kualitasnya A, ya kita sampaikan kualitasnya A dengan ketentuan yang memang sudah included di barang dan jasa itu. Nah, saya kira ini Bapak dan Ibu sangat baik apabila kita senantiasa bertekad agar kita menjadi seorang pebisnis, seorang pedagang yang jujur, dan kejujuran itu di atas segala-galanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu mengawali kita diskusi pagi ini. Sebelum kita ke Pak Ruli Hasana dan Pak Torik ya dari UNHCR. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak? Sehat Pak Gatot. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Klinis semakin segar nih Pak Ruli nih pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Baik, Pak Ruli, kita diskusi apa nih pagi ini dengan Pak Torik dari UNHCR? Iya nih Pak Torik ya. Assalamualaikum Pak Torik. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi. kan diskusi kerjasama, jadi alhamdulillah ada jalan kerjasama dengan UNHCR. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, kemarin saya mohon maaf tidak bisa hadir ya di acara kerjasama Darut Peduli dengan UNHCR ini di Darut Tauhid. Dan satu hal yang saya dapatkan pelajaran dan hikmahnya, ternyata segala sesuatu itu kalau diawali dengan kejujuran, transparansi, apa adanya, begitu ya, tanpa kita mengada-ada, tanpa kita merekayasa, maka setiap orang itu akan nyaman dan akan membuat siapapun yang berinteraksi itu akan tenang begitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu, Darut Peduli melakukan kerjasama dengan UNHCR terkait dengan pengungsi di beberapa negara. Nah, silakan Pak Ruli untuk diskusi dan menyampaikan kerjasama apa nih yang dilakukan DT Peduli dengan UNHCR. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya dengan Pak Muhammad Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot, Pak Ruli, semoga dalam keberkahan. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing, berbagi, mudah-mudahan jadi ladang amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya baru dapat informasinya saja nih, Pak. Beritanya, Masya Allah, alhamdulillah. Siap. Baik, Pak Ruli. Apa Pak Ruli yang melatar belakangi kerjasama DT Peduli dengan UNHCR ini? Ya, makasih banyak Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang bicara tentang kebutuhan akan adanya mitra yang terpercaya tadi ya, yang jujur menjalankan amanah itu sangat penting, dan memang ini bagian dari keseharian DT Peduli karena kami menghimpun dana dari masyarakat yang dipercayakan untuk disalurkan melalui berbagai program dan berbagai akad gitu. Itu tentu membutuhkan mitra karena kami nggak akan mungkin ya, sudah pasti tidak akan mungkin bisa mengerjakan sendiri. Ada yang bisa dikerjakan sendiri, ada juga yang tidak. Terutama bicara luar negeri. Nah, DT Peduli itu di 2 tahun terakhir memang memiliki keinginan ya. Sebelum pandemi sebenarnya, hanya pada saat pandemi jadi strateginya terlambat, jadi melambat ya eksekusinya. Kita memiliki keinginan untuk lebih banyak juga berkiprah, menaikkan bukan lebih banyak, menaikkan kiprah dengan di dunia internasional karena memang banyak amanah yang datang itu ternyata tidak semuanya juga hanya untuk internal sudah ada ya. Kalau untuk internasional mungkin dilihat dari angka statistik penyaluran itu mungkin 5-6% ya sejauh ini. Nah ini kelihatan perlu dinaikkan. Kenapa? Karena amanah juga banyak, kita lihat banyak konflik di luar negeri dan itu dampaknya khususnya untuk yang muslim adalah di daerah-daerah pengungsian yang sangat berat. Nah, mitra yang paling terpercaya dan itu memang paling resmi ya, disebut paling resmi karena memang dari Badan PBB, UNHCR ini kan depannya UN, United Nation ya. Jadi ini tidak ragu buat kami ketika ada kesempatan kita perdalam diskusi berkali-kali, dan alhamdulillah juga Pak Torik praktisi lembaga amil zakat juga dulunya sebelum di UNHCR, jadi memang sangat memahami gitu bahwa apa yang kita lakukan akadnya gimana itu tidak masalah lagi, jadi tidak terlalu lama lah untuk menjalin komunikasi, mengintensifkan, dan alhamdulillah juga kepercayaan yang sama dari UNHCR bahwa mereka juga tidak akan mungkin sembarangan ya, nanti mungkin Pak Torik bisa jelaskan untuk mencari mitra menyalurkan sehingga nah keduanya ketemu. Jadi pertama tadi dibilang background ya adalah niat dari, atau keinginan DT Peduli untuk go internasional. Yang kedua juga memang ada alasan spesifik bahwa belakangan ini ada sinyalemen, ada juga mungkin beberapa oknum yang menyalahgunakan penyaluran ini ke tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu, dipakai atau digunakan untuk hal-hal yang kurang sesuai dengan kaidah umum, bahkan yang destruktif karena memang mereka memiliki gerakan di luar dari gerakan kemanusiaan. Nah, dana ini yang kalau sampai ke tempat-tempat seperti itu kan berbahaya, dan itu kasihan amanah dari donatur, sehingga kami pun men-screen ulang lagi ya dengan konteks ini prosedur bagaimana menerima dan komit untuk akad suatu donasi itu supaya nanti sampai ke tempat yang pas. Dan ini dua hal inilah terutama yang melatar belakangi kenapa kami sangat bersemangat ketika ada kesempatan dengan UNHCR. Itu kira-kira Pak Gatot.
Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Terima kasih Pak Torik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya, atas Alhamdulillah. kesempatannya berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Makasih Ya, mohon para pendengar, mohon maaf ini off cam ya. Di jalan sambil menyimak. Pak Torik, terima kasih kemarin dari siapa? Bu Ain apa yang ketuanya ya, pimpinannya UNHCR di Indonesia. Siap, Ya, bagaimana kesan beliau melihat pesantren kemarin, Pak Torik? Maaf, ditodong aja langsung ya. Ya, Terima kasih. siapa? Mohon izin bicara Pak Gatot, Pak Ruli. Makasih Agim. Sejujurnya dia menyatakan selama ini mindset tentang pesantren, mohon maaf, pesantren itu di kampung, pengelolaannya tidak profesional, artinya dia memang sesuatu yang dibangun sejak lama. Namun kesan pertama dia datang dengan kebersihannya, terus melihat diajak Pak Ruli ngelihat bambu house ya, dia bilang this is amazing, main sama kuda gitu, ada yang namanya syawal, ada yang namanya sapatu Maroko, dia elus-elus, Pak Ruli juga ambil fotonya, dan kesan dia melihat bahwa this is Islam yang sejauh ini dia pahami, dan there is no radical issue about this. Dia bilang, dan thank you so much Torik for inviting me to Bandung. Pertama kali dia ke Bandung, melihat permainan angklung juga yang sangat cantik, terus juga diterima dengan sangat ramah, dijamu dengan kopi jahe dan juga fried cassava. Dia bilang this is amazing. Salam dari beliau, dan sekali lagi terkesan dengan segala respect, saya katakan sejujurnya beliau melihat ini satu contoh, dia nyebutnya dormitory Muslim school yang tertata. Sedemikian dari kami. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Torik yang sudah jadi jalan juga ya. Memang menjadi sangat penting sekali berbicara dengan bukti mungkin ya, karena bukti itu bicara lebih banyak daripada kata-kata yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan upaya pesantren Darut Tauhid belajar dikit-dikit menjadi bukti indahnya Islam, bisa menjadi dakwah bagi yang belum mengenal Islam. Begitu, terima kasih. Dan kerjasama apa aja nih UNHCR dengan DT Peduli, Pak Gatot, Pak Ruli? Ya, kita kerjasama selama ini program-program yang sudah dilakukan itu akan dilanjutkan dan menggunakan jaringan dari UNHCR untuk penyaluran bantuan ke daerah-daerah pengungsian, terutama di pengungsian yang sudah menjadi fokus DT Peduli adalah di pengungsi Palestina dan Suriah, di misalnya di Amman ya, di Jordan, dan juga di beberapa titik yang lain di Palestina terutama, dan daerah konflik seperti di Somalia, kemudian di Myanmar. Nah, kerjasamanya penyaluran untuk event-event khusus, misalnya di Ramadan, nanti kita lagi siapkan yang Ramadan. Tahun lalu kita neraktir 5 negara, mungkin akan lebih nih neraktirnya nih. Jadi kita akan neraktir dalam pengertian memberikan bantuan untuk berbuka, kemudian paket-paket lebaran, terutama untuk anak-anak. Daerah konflik ini ketika bicara pengungsinya itu untuk anak-anak itu sangat hak-hak mereka banyak sekali yang terhilangkan gitu, sehingga ini jadi fokus. Kita mulai coba dengan bantuan ini juga divariasikan dengan anak-anak. Kemudian juga rencana akan ada program-program pemberdayaan gitu, kalau nanti asesmennya cukup untuk melihat program ke depan. Sama satu lagi kesehatan, salah satu fokus juga kesehatan, kita mengadakan mobile clinic maupun juga peralatan-peralatan yang kontinu supaya upaya menjaga kesehatan mereka selama di pengungsian juga tinggi, dan ini yang akan semuanya dikerjasamakan dengan UNHCR. Alhamdulillah. Sementara ya Pak Gatot, sudah itu bagian Pak Gatot. Kalau yang diharapkan dari UNHCR bekerja sama dengan Darut Tauhid seperti apa Pak Torik? Punten. Terima kasih atas pertanyaannya, Agim. Dan seperti teman-teman ketahui, atas izin Allah, UNHCR itu men-screening lembaga-lembaga zakat yang masuk dalam konteks kriteria UNHCR. Dan seperti yang saya sampaikan, alhamdulillah wa syukurillah, screeningnya positif. Ada 3 kriteria yang dalam konteks screening kami itu positif, ya tentu negatif, dan yang di tengah-tengah itu yes, statusnya yes with special consideration. Apa itu? Ya mungkin ada beberapa hate speech atau beberapa yang dianggap kurang transparan dan masuk dalam kategori radical issue dan sebagainya.
Sekali ini dengan segala respek, Masya Allah ini DT Peduli adalah organisasi yang mampu menjaga transparansi, accountability, netral, independent, menjaga activity based on capacity assessment-nya seperti yang Pak Ruli katakan, sehingga dan ini yang menilai UN, artinya organisasi yang sangat-sangat benar-benar menjaga equality. Sekali lagi kita ini mitra, kedudukan kita sejajar. Dua logo besar ini, DT Peduli dan UNHCR, ada dua logo yang sama-sama baiknya, sama-sama dikenalnya, sama-sama terhormatnya dalam konteks seperti itu. Nah, apa yang diharapkan tentu sekali lagi, menangani pengungsi, terutama pengungsi Muslim, dunia tidak bisa ditangani oleh UNHCR dengan kapasitasnya UNHCR yang terus ingin terus belajar, terutama kepada organisasi Islam, organisasi atau lembaga zakat sebesar DT Peduli. Niat kami hanya kami ingin menambah mitra strategis, menambah persahabatan, dan kami justru ingin belajar bagaimana kita bisa menjadi mitra yang baik seperti itu. UNHCR juga didukung oleh fatwa ulama dunia dalam konteks kita kehati-hatian dalam mengelola amanah dana zakat infak sedekah dari mitra. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa UNHCR datang ke DT Peduli sebagai mitra strategis untuk program-program jangka panjang dan program-program di negara-negara kantong-kantong pengungsi Muslim dunia. Nanti izinkan jika ada kesempatan saya ingin cerita bagaimana kok UNHCR ini semakin interest menangani pengungsi-pengungsi yang basisnya di negara-negara Muslim. Demikian sementara ini. Makasih. Baik, alhamdulillah Pak Torik. Kalau UNHCR sendiri itu bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, bisa dijelaskan sedikit tidak Pak terkait dengan program ataupun UNHCR itu lembaga apa begitu ya, termasuk kiprahnya selama ini, sehingga punya gambaran yang lebih komprehensif. Siap. Makasih Pak Gatot. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Agim, dan mitra strategis kami DT Peduli. Dalam hal ini saya hormati Pak Ruli, Pak Gatot, dan jamaah rahimakumullah. Pertama izinkan saya disclaimer dulu bahwa karena dinamika hari ke hari, jam per jam, maka informasi yang saya sampaikan dapat saja berubah setiap saat. Ini code of conduct kami. Ya, punten gitu, saya perlu sampaikan mengingat hampir tiap hari ada saja case pengungsi dengan tingkat mobilisasi yang unpredictable, baik skala lokal maupun global. Pak Gatot, sekilas tentang UNHCR, lembaga ini berdiri tahun 1950. UNHCR adalah, kalau dalam konteks lebih mudah di bahasa Indonesia, adalah Komisioner Tinggi PBB untuk urusan pengungsi. Jadi Bapak Ibu, Mas kalian mungkin sudah mengetahui UN atau PBB itu punya banyak aktivitas. Ada UNDP, ada UNICEF untuk anak-anak, UNDP untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kami UNHCR fokus di pengungsi karena jumlah dan eskalasinya yang terus bertambah. Bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan dari beberapa negara kantong pengungsi. Nah, Pak Gatot dan jamaah sekalian, sahabat-sahabat semua, UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsi di Pulau Galang, Vietnam ya, untuk menampung lebih dari pada saat itu 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik Asia Tenggara, terkenal dengan pengungsi Pulau Galang Vietnam. Dan dari situlah kami terus mengelola para pengungsi yang datang ke Indonesia. Indonesia sendiri, Pak Gatot dan kawan-kawan, telah lama memiliki tradisi menerima pengungsi. Jadi Masya Allah, orang Indonesia ini adalah orang yang sangat welcome terhadap pengungsi. Bahkan dalam satu kondisi, salah satu
sahabat kami menyatakan bahwa ini seperti kayak kaum muhajirin sama ansor, kita nih kaum ansor menerima Masya kaum Allah. muhajirin. Ya, jadi Indonesia ini terkenal sekali sangat ramah terhadap pengungsi. Para boat people itu baik yang datang lewat pesisir di beberapa wilayah kita terima dulu dengan baik ya, tanpa melihat aktivitas latar belakang ras dan sebagainya. Nah, terakhir dalam konteks informasi dari saya saat ini Pak Gatot, Indonesia menerima kurang lebih hampir 13.200 pengungsi tersebar, ada di Medan, di Makassar, di Tanjung Balai Karimun, di Lok Sumawe, terutama daerah-daerah pesisir yang dekat laut, karena kita pahami mereka datang lewat perahu, maka disebutlah boat people seperti itu. Demikian Pak Ruli sekilas, Pak Gatot, maaf sekilas informasi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak. Jadi UNHCR ini salah satu lembaga dari PBB yang khusus menangani pengungsian ya Pak ya. Nah, pengelolaan dan penanganan bantuan ke pengungsi ini sampai sejauh apa Pak? Apakah nanti menjadi warga negara di negara tersebut saat dia melakukan pengungsian ke negara di luar negaranya, atau nanti dikembalikan lagi, dan berapa lama penanganan program-program seperti ini, dan indikator selesainya, oh ini dianggap bukan sebagai pengungsi atau ini sudah masih pengungsi gitu. Nah itu buat kita kan banyak pertanyaan tuh Pak. Misalnya tadi 132.000 ya di Pulau Galang, bukan jumlah yang sedikit gitu. Nah, apakah itu saat selesai periode waktunya nanti dikembalikan lagi ke Vietnam begitu ya, atau menjadi warga negara Indonesia? Silakan Pak. Baik ya. Bicara tadi yang sejarah awal tentang para pengungsi di Pulau Galang, prosesnya sudah selesai karena sudah lama ya. Saya tegaskan lagi, jadi jumlahnya saat ini, jumlah pengungsi yang ada di Indonesia saat ini kurang lebih 13.200. Oh, 13.000. Ya, yang itu datang dari berbagai negara, terutama yang 5 top besarnya itu ada dari Afghanistan, ada dari Rohingya, ada dari Yaman, sebagian Somalia, dan beberapa negara dari Afrika dan Timur Tengah. Nah, 13.200 pengungsi yang ada di Indonesia ini memang sedang kita layani dengan semaksimal mungkin. Perlu Bapak Ibu ketahui dengan segala respek kami, Indonesia ini belum meratifikasi konvensi internasional tahun 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi. Artinya, pemerintah Indonesia tidak bisa langsung menetapkan status para pengungsi ini. Oh, ini 300 orang ke Australia, 1.000 orang ke New Zealand dan sebagainya, karena yang menjadi yang bisa mengatur ini adalah penentuan status ini dilakukan oleh UNHCR. Pemerintah Indonesia belum. Dan ini memang prosesnya tidak gampang dengan segala informasi yang kami saat ini miliki, perlu proses dan perlu waktu. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, Indonesia ini adalah negara transit mereka saja. Tujuan mereka ya ada yang ke Australia, New Zealand, USA, UK dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu ketahui negara-negara yang lebih, yang boleh dipikirkan lebih mapan, negara-negara maju, tujuan mereka ke sana. Jadi dia hanya singgah di Indonesia, tetapi mandat UNHCR melayani mereka dengan baik, secara equal, secara menjunjung tinggi HAM, dan saat inilah di Indonesia ini sedang kita kelola hampir kurang lebih 13.200 Pak Gatot dan jamaah sekalian. Compare with Malaysia, kita nggak ada apa-apanya. Malaysia menjadi negara dengan penerima pengungsi hampir 100.000 jiwa, Thailand bahkan lebih dari 800.000 jiwa. Negara-negara lain juga seperti itu. Indonesia hanya dalam tanda petik 13.200, tapi tetap perlu kita tangani dengan baik seperti itu. Jadi mereka tetap menjadikan Indonesia negara transit dulu sambil menunggu penempatan ke negara ketiga. Nah itu penting, menunggu penempatan di negara ketiga. Dan ini prosesnya panjang. Perlu ada beberapa hal yang
tentu tidak bisa kami ungkapkan dalam hal ini prosesnya. Iya. Siap, Nah, Pak Gatot. Nah, kalau yang 13.200 itu apakah tidak bisa menjadi warga negara Indonesia, Pak? Pak, ini tidak dalam domain saya bicara hukum dalam konteks ini. Memang ada, sekali lagi karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi. Yang ingin saya emphasize dalam pertemuan ini, Bapak Ibu, mohon doanya nih, saat ini lebih dari 82,4 juta orang terpaksa mengungsi di seluruh dunia. Masya Allah, 82 ini data ya. yang sangat menarik yang menjadi bahan diskusi saya sama Pak Ruli di awal-awal. 62% dari populasi ini berasal dari negara-negara anggota OKI, Pak Gatot. Jadi 82,4 juta pengungsi seluruh dunia karena baik persekusi agama, persekusi politik, pertikaian, bahkan keadaan ekonomi yang tidak baik. Dilalahnya bahasa kami itu istilahnya 62% itu dari populasi yang dari negara-negara Islam yang kita tahu kemarin bergejolak, Afghanistan, Suriah, Lebanon, dan tentu negara terdekat kita Myanmar. Dan itu kita sampaikan negara-negara Muslim yang berdaulat, tetapi mereka harus warga negaranya mengungsi ke negara berikutnya. Sehingga itulah akhirnya UNHCR tahun 2013 mulai memikirkan bagaimana cara mengelola pengungsi ini dengan baik. Maka kita mengeluarkan sebuah ide tentang namanya Refugee Zakat Fund, sebuah pola bagaimana membantu para pengungsi Muslim ini basisnya dari dana zakat, infak sedekah. Seperti yang Pak Ruli sampaikan, ini nanti akan ada sebuah kerjasama jangka panjang. Demikian Pak Gatot. Masya Allah, Alhamdulillah ya, 82 juta ya seluruh dunia ya, dan 60% itu ternyata dari saudara-saudara kita yang anggota OKI ya, organisasi. Artinya Pak Gatot, 50 juta jiwa yang terusir dari negaranya karena krisis adalah para pengungsi Muslim, bisa katakan seperti itu. Yang mereka melalui fatwa para ulama dunia, pengungsi memenuhi syarat asnaf zakat. Sedikitnya 6 dari 8. Fakir, miskin, ghorimin masuk kategori, fisabilillah. Jadi ada saja mereka yang berprofesi sebagai pejuang Muslim, cendekiawan, tapi karena status tidak aman di negaranya, mereka harus menjadi fisabilillah, harus keluar dari negaranya. Ada rikab atau budak dan musafir. Jadi 6 dari 8 asnaf zakat itu masuk dalam kategori pengungsi, masuk dalam kategori 6 dari 8 asnaf zakat. Demikian Pak Gatot. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Thorik ya penjelasannya. Nah, kita ke Pak Ruli ini. Sebelum kita buka pertanyaan dari jamaah, Pak Ruli, ini kan kiprah Darut Tauhid Peduli selama ini memang 8 asnaf kita penuhi ya, kita berupaya untuk memenuhi dengan program-program 4 pilar yang ada begitu. Nah, ini program baru terkait dengan pengungsi ini kira-kira apa nih target ataupun sasaran DT Peduli bergerak di program untuk peduli kepada pengungsi ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Gatot. Betul ya, selama ini kita melakukan assessment terhadap terutama daerah konflik, karena yang pengungsian di kita itu karena kemungkinan di sana ya, kan memang masih warga kita. Jadi exercise itu kita bantu mereka di daerah pengungsian dengan buat penghuni sementara huntap ya, penghunian untuk sementara itu, rumah dan sebagainya, karena banyak sekali donatur yang ke sana. Tetapi memang seperti yang tadi disampaikan Pak Thorik, belum ada kajian khusus untuk pemanfaatan dana zakat. Jadi ini luar biasa. Kita bisa memasukkan program-program yang ada saat ini, tinggal copy tergantung dari hasil yang hasil assessment di lapangan, itu untuk digunakan konsentrasinya kepada menolong orang yang memang bukan hanya kehilangan tempat tinggal ya, mereka ini kehilangan status kenegaraannya juga gitu ya. Iya, betul. Yang luar biasa, kalau dibicara hak asasi manusia, yang saya mungkin Pak Thorik bisa nambahkan, yang saya pahami itu hak identitas itu hak nomor 1. Itu identitas ini mereka nggak jelas gitu, KTP-nya nggak ada dan sebagainya, sehingga saya pikir ini suatu
buat DT Peduli nanti menjadi program terobosan juga bagaimana kita mengemas ya apa yang sedang ini kita rencanakan bersama dengan UNHCR ini sebagai suatu yang menjadi program standar juga nantinya ya, di kemudian hari, karena memang terus terang 13.000 ini belum menjadi perhatian khusus dari DT Peduli. Kita masih akan menjalankan amanah yang keluar, tapi justru yang di dalam negeri memang juga banyak, dan ini perlu perhatian karena kelihatannya akan cenderung meningkat ya, kelihatan mungkin statistik Pak Torik lebih tahu, lebih meningkat lagi orang yang memang akhirnya mau nggak mau tertampung di negara kita. Kemudian terkait dengan programnya sendiri, memang tahun 2022 ini direncanakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional di DT Peduli tahun ini, kita akan fokus ke pemberdayaan. Pemberdayaan ini tentu yang terasa sekali adalah di pemberdayaan ekonomi ya, karena memang mau nggak mau perut harus dibereskan dulu ya kalau kita betul-betul mau bisa menggugah hal-hal yang lain, sehingga pemberdayaan ekonomi akan masuk lebih awal, kemudian nanti baru yang lain-lain di pilar-pilar yang lain. Nah, kami sebagai lembaga zakat juga memiliki indikator yang selain material value juga spiritual value yang harus dinaikkan. Nah, dua indikator ini akan bergabung bagaimana kita menaikkan status kesejahteraan. Mungkin tidak akan sampai kepada level-level sejahtera saja, tetapi minimal di prasejahtera itu naiklah dikit ya, dengan kita akan ukur tingkat konsumsi, tingkat penghasilan mereka. Jadi sekali lagi ini juga uji coba terus terang, yang mana yang paling pas, banyak sekali instrumen yang bisa kita pakai, dan ini yang kekuatannya nanti di asesmen nanti ya, seperti apa yang paling pas di kondisi-kondisi di mana yang daerah pengungsi yang akan dibantu. Dan tentu kami akan ikut rekomendasi dari UNHCR di daerah mana, nah di sana baru kita mulai bekerja sama untuk, karena mereka lebih tahu profil daripada pengungsi ini ya. Itu mungkin Pak Kantor. Baik, kalau yang kerjasama pertama ini di luar negeri ya? Justru. Ya betul, masih di luar negeri ya. Pak Torik mungkin bisa disampaikan nanti di ini yang kita penyaluran yang sekarang. Baik, Pak Ruli, Pak Gatot melihat eskalasi di di luar negeri memang dan juga memang bagian dari program globalisasinya manajemen DT Peduli, kita akan fokus di pengungsi Muslim yang di luar negeri. Beberapa titiknya sedang kita kaji sesuai juga masukan-masukan dari teman-teman DT Peduli. Demikian Pak Gatot. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat MK Pagi dimanapun berada yang ingin bertanya ke Pak Ruli dan ke Pak Muhammad Torik dari UNHCR terkait dengan program Kita Peduli Pengungsi Internasional ini, silakan bisa mengacungkan tangan ataupun menuliskan ya di chat roomnya, sehingga kita bisa bahas bersama insya Allah. Sambil menunggu Pak Torik, kami penasaran lagi nih. Kalau dari 82 juta itu biasanya yang betul-betul bisa survive ya, baik survive itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi identitas tadi yang Pak Ruli sampaikan begitu. Itu biasanya penanganannya berapa lama ya Pak? Baik. Cek. Maaf, suara saya kedengaran nggak? Oh iya. Kedengaran Pak, jelas Pak. Mulai hujan lebat ini di daerah. Masya Allah. Saya tinggal di Depok, udah mulai hujan, nggak apa-apa. Cek, oke. Makasih Pak Gatot atas pertanyaannya. Itu beberapa wilayah memang tergantung tadi assessment dan programnya. Ada wilayah-wilayah yang memang kamp pengungsi itu hanya butuh basic needs seperti makan terutama, yang memang kita pahami selayaknya 3 kali sehari, makan pagi, siang, dan malam, dan itu UNHCR mensupport basic needs seperti itu. Namun ada beberapa yang kamp pengungsi, terutama kayak di Yaman, itu musim dingin ya saat ini masih tinggi, dan saat itulah yang selain makanan kita support dengan solar cell, juga dengan blanket atau selimut, sehingga itu penanganannya berbeda-beda. Kami mengikuti usulan paling dasar dari Dewan Fatwa kami, bahwa paling tidak basic needs itu yang harus dibutuhkan segera, karena mengingat hakikat dana zakat yang harus cepat dihabiskan dalam tanda petik itu, maka lebih cepat penyerapannya adalah dari sisi memberikan segera kebutuhan dasar mereka.
makanan tentu dengan berbasis gizi yang tepat sesuai dengan wilayah masing-masing. Ada yang memang biasa dengan gandum, kita berikan gandum, yang biasa dengan nasi atau beras dan sebagainya. Yang kedua tentu membackup dari sisi kesehatan. Dalam konteks COVID-19 seperti ini, tentu tim medis kita sangat bekerja luar biasa untuk penanganan seperti itu. Seperti itu, Pak Gatot. Secara umum saya sampaikan penanganan pengungsi itu kita masih basisnya adalah di basis kesehatan Basic dulu, need ya, kesehatan ya. dan basic need seperti itu. Dan betul Bapak dan Ibu, terima kasih ya Pak Torik. Saya sempat beberapa kali ya mengunjungi pengungsi itu di perbatasan Jordan yang dari Palestina maupun dari Suriah. Itu Masya Allah ya, kalau kita membayangkan dan kita sempat melihat ke sana, itu Masya Allah memang mengharu biru ya Bapak dan Ibu ya. Itu ada satu keluarga yang terpisah dengan ayahnya, terpisah dengan ibunya, terpisah dengan putra-putrinya begitu. Bahkan ada yang ya putri kecilnya sendirian gitu, terpisah dengan keluarganya, dengan bapak ibunya. Dan di sana jangan berpikir membayangkan ada tenda, kemudian sudah segala fasilitas ada termasuk sanitasi, air, listrik dan lain sebagainya begitu. Waktu itu kondisinya panas Pak Torik di sana itu 47 derajat, 43 derajat, dan yang sudah mendapatkan tenda juga di dalam gitu ya, saya masuk begitu, saya tahan 10 menit karena Masya Allah panas sekali ininya gitu kondisinya di dalam itu. Nah, dan di situ memang terbatas akses untuk kesehatan gitu ya, akses untuk mendapatkan air bersih, termasuk juga makanan, termasuk juga akses untuk mendapatkan pekerjaan apalagi begitu, karena memang di tengah, kalau di Yordan waktu itu tengah gurun ya, di tengah gurun, tengah padang pasir yang memang Masya Allah begitu. Sehingga Bapak dan Ibu kita yang di Indonesia, Masya Allah, Allah karuniakan kelapangan gitu ya, di kita hampir sepanjang tahun itu ada cahaya matahari, air bersih melimpah begitu ya, makanan, minuman begitu ya bertebaran di sekeliling kita. Masya Allah, Allah karuniakan yang sangat besar begitu, sehingga sangat penting kita berempati kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, baik di pengungsian yang sudah ditangani oleh UNHCR maupun yang lainnya begitu. Ada 82 juta ya pengungsi di seluruh dunia, dan Masya Allah ini perlu tanggung jawab kita bersama begitu. Pak Gatot izin menambahkan. Siap. Punten. Siap. Pak Ruli mohon izin bicara menambahkan, memang asesmen yang awal-awal kita usulkan adalah bantuan tunai multiguna berbasis zakat. Mengapa ada 5 poin yang kemarin kami usulkan, dan ini insya Allah sangat inline dengan spirit atau semangat visi zakat itu sendiri. Pertama, sesuai anjuran Dewan Fatwa UNHCR bahwa bantuan zakat sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi tadi. Yang kedua, praktis, pengungsi dapat langsung menggunakan dana bantuan ini sesuai kebutuhan paling urgent. Khawatir kita berikan kompor, ternyata bukan itu kebutuhannya. Khawatir kita berikan bahan-bahan kayak tadi kita berikan pensil, kita berikan sesuatu belum, atau kita berikan program pemberdayaan tapi belum ke situ. Mereka biasanya butuh pemberdayaan pada saat di negara tujuan, di mana mereka perlu belajar komputer, bahasa Inggris dan sebagainya. Yang ketiga, transparan. Penerima manfaat adalah pengungsi yang terdata dalam database di UNHCR. Jadi di beberapa negara sudah pakai scan retina mata gitu. Di Indonesia 13.200 pengungsi itu dia punya namanya kartu pengungsi. Benar Pak Ruli tadi sampaikan, mereka ini stateless people. Orang paling sengsara di dunia, dia tidak punya kewarganegaraan, dia hilang kewarganegaraan, tidak bisa bekerja karena tidak punya kartu identitas, dan depresi karena dia tidak bingung masa depannya mau seperti apa gitu dalam konteks itu. Akuntabel, perhitungan jelas, terperinci, dan jumlahnya terdata kepala per kepala. Jadi setiap bantuan dari manapun ke UNHCR, datanya real, lengkap, dan itu bagus banget untuk impact report dari DT Peduli kepada donatur setianya. Oh, ini loh dana kalian, impact reportnya jelas. Dan yang terakhir, ekonomi bergerak. Ini praktek yang sudah jalan di Indonesia, di mana pengungsi
bisa berbelanja kebutuhan di warung toko milik penduduk sekitar, sehingga guyup, sehingga tidak terjadi, tidak memantik perseteruan yang lokal melihat, wah ini kok pengungsi lebih sejahtera dibanding kami. Nah, karena dengan bantuan tunai berbasis zakat itu, mereka bisa memantik pergerakan ekonomi lokal. Mereka bisa belanja kebutuhan, mungkin beli mie instan, beli beras, beli dan sebagainya di warung-warung sekitar, sehingga ekonomi tumbuh bergerak. Ini sudah riset yang lumayan panjang. UNHCR melihat bahwa ada baiknya pengungsi dan penduduk sekitar guyup dan terjadi harmonisasi antara penduduk lokal dan pengungsi. Seperti itu. Kalau di luar negeri benar Pak Gatot tadi sampaikan, camp-camp pengungsi itu masih lembab, panas kalau lagi musim panas, kalau dingin banget dan lembab. Jadi kita akan terus mengasesmen itu. Afwan, Pak Gatot perpanjang kalam ini, terima kasih. Siap Pak, tidak apa-apa, justru sangat senang ya kami mendapatkan data dan informasi sehingga Bapak dan Ibu kita bisa berempati, dan saya kira Pak Ruli bisa ini ya, apa yang kira-kira dari jamaah ini yang perlu didonasikan nih Pak Ruli, kebutuhan pengungsi ini yang DT Peduli ingin ini Pak Ruli, ingin berdonasi dalam bentuk apa nih Pak Ruli, ada kriterianya? Iya, mungkin nanti penggunaannya yang kami akan gunakan seperti tadi, sebentar lagi masuk musim dingin dan memang selalu seperti itu ya siklusnya. Sekarang sih sudah mulai sebenarnya musim dingin ya. Jadi biasanya kita sangat membutuhkan dana yang Bapak dan Ibu niatkan untuk membantu mereka tadi dengan kondisi yang luar biasa. Jadi dan mungkin dalam bentuk dana lebih bagus, lebih memudahkan, karena kalau dalam bentuk barang akan menyulitkan penyimpanan. Mau masuk kah? Mangga. Masuk ya, tadi mau masuk, cuman dibekem, mute terus. Masya Allah. Silakan kepada tim ya. Jadi kira langkah pertama Pak Ruli, DT Peduli itu harus banyak juga mensosialisasikan keberadaan saudara-saudara kita yang benar-benar diuji oleh Allah dengan keadaan sebagai pengungsi. Ini akan menghidupkan hati kita, karena kita tinggal di rumah walaupun mungkin sederhana, tapi pengungsi kan di tenda yang luar biasa panasnya, tanpa sanitasi, berjejal-jejal, tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan, tidak ada pendidikan. Ini bagus sekali kalau dikemas, disosialisasikan sehingga menambah rasa syukur keadaan yang ada dan juga bisa empati. Kita berita tentang pengungsi ini akan bermanfaat untuk menghidupkan hati nurani. Jadi luar biasa kalau menurut saya tentang informasi edukasi ya tentang pengungsi ini disampaikan dengan data, dengan fakta, akan banyaklah satu rasa syukur terhadap keadaan mungkin akan meningkat. Kemudian hati tergugah untuk mau berbuat sesuatu, banyak manfaatnya. Tahap pertama mungkin sosialisasinya itu yang harus bagus. Yang kedua adalah memang dibuat program yang diberikan jalan supaya orang mudah untuk bisa berdonasi, dan ini sesuatu yang sangat penting gitu bagi kita untuk peduli kepada hamba-hamba Allah yang dalam keadaan sangat sulit seperti ini. Itu sih idenya yang pertama. Silakan. Siapa? Terima kasih. Siapa nanti akan dilakukan kedua poin tadi. Kalau bisa Pak Ruli lah ke tempat pengungsian ya, sana tinggal setahun di sana. Pak Gatot kan sudah. Saya sudah, Masya Allah. Dan inginnya nangis di sana. Pak Torik, Pak Ruli, nangis saja ininya. Bersyukur betul di Indonesia itu, Masya Allah, air di mana-mana melimpah begitu. Di sana itu untuk dapat air minum saja itu harus bergerak kilometer, puluhan kilo untuk dapat air itu. Bahkan kalau ada yang sakit begitu ya, itu harus menunggu untuk transportasi gitu ya ke rumah sakit darurat, itu puluhan kilometer, Masya Allah. Dan di sana memberikan kembang gula gitu ya, permen gitu ke anak-anak itu, Masya Allah, kita tuh dipeluk gitu. Sampai Pak Herman itu nyampaikan gini, Pak Torik,
kalau misalnya seandainya ini boleh saya bawa ke Bandung hari ini anak ini yang sakit dong, saya bawa ke Bandung nih, gitu. Karena emang Masya Allah terpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, nggak dapat akses, jangankan untuk pendidikan dan ekonomi ya, untuk hidup besok aja, makan pagi besok ataupun makan sore hari ini, Masya Allah, sehingga Bapak dan Ibu tadi betul kata A, bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur di Indonesia ini, sehingga harusnya kita bisa memprioritaskan sesuatu yang ya dalam harta kita sisihkan untuk saudara-saudara kita yang 82 juta tadi ya, walaupun mungkin tidak bisa ya mungkin 1 atau 2 begitu, tapi minimal kita bisa berbuat insya Allah untuk mensyukuri apa yang sudah dikaruniai Allah terhadap Kita kita mulai dan aja keluarga dari kita. diri kita, Mas Gatot, kita Ya, keluarga Darut Tauhid, berapa anggaran untuk saudara kita yang pengungsi, mulai kita sisihkan selain untuk masjid, selain untuk beasiswa dan sebagainya, kita harus punya anggaran khusus keluarga pribadi yang memang untuk saudara kita yang di pengungsian. Begitulah nanti kita kumpulkan bersama-sama. Begitu Pak Torik, apa yang ya. Baik Kak, nanti akan difasilitasi ya dua upaya tadi. Saya sebenarnya hampir Pak Gatot sudah membayangkan tuh cerita Pak Gatot tadi, kan dapat cerita dari yang lain. Lagi ngurus paspor waktu itu pas pandemi nggak bisa dan konflik di Palestina, jadi kena memasuknya lewat Mesir. Baik, terima kasih banyak Kak, rekomendasinya kita akan mulai dan fasilitasi khususnya di internal kita dulu juga ya. Baik, itu mungkin Pak. Ya Pak Ruli, nanti Jumat besok kita sosialisasi ya. Kalau perlu ada video tayangan gitu ya yang bisa ditayangkan di MT pagi ini ataupun di tausiah besok, sehingga santri bisa ikutan Pak Ruli. Masya Allah itu betul bahwa rasa syukur harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah begitu. Pak Torik sudah pengalaman masuk ke ini? Pasti ada hikmahnya Allah menakdirkan ada situasi seperti ini, dan juga pasti ada hikmahnya takdir Allah kita kerjasama dengan UNHCR ini, maka ini meningkatkan ladang keyakinan ke Allah, ladang syukur, dan ladang kepedulian kita ini ya, bahwa banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita walaupun mungkin tidak leluasa. Mudah-mudahan, mungkin ada yang mau bertanya, ini sudah hampir habis waktunya. Siap. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau menambahkan terkait dengan apa yang kita diskusikan pagi ini. Sambil menunggu dari Pak Torik atau Pak Ruli. Iya, tadi Pak Gatot bertanya, kalau tidak, harusnya kalau tidak pandemi, saya ke 3 negara, ke Turki, ke Jordan, dan Somalia. Ya, qadarullah kita diuji dengan Delta, dengan Omicron, dan sebagainya. Ya, tentu ada travel restriction, kita tidak boleh. Dan belum berkesempatan Pak Gatot itu. Seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan, Turki ini adalah negara yang paling ramah dalam arti negara dengan penerima pengungsi terbanyak di dunia. Turki, negara the most welcome country for refugee, sehingga penting juga kami datangi, atau saya ingin sekali ke sana, dan Somalia tentunya. Demikian Pak Gatot, tapi belum berkesempatan. Mohon doanya mudah-mudahan tahun depan. Pak Torik, siapa nih yang negara yang paling serius, peduli dan dermawan? Turki, mana lagi, dan yang mengeluarkan uang banyak serta rakyat, negara mana yang paling peduli ke para pengungsi? Baik, kalau dari data kita tadi Turki, negara ya dengan konteksnya itu Erdogan sampaikan sampai dalam beberapa kali pidatonya, please pengungsi yang tidak diterima atau belum diterima di negara lain, please come to my country. Itu Turki. Kedua ya Jordan, karena memang negara yang berbatas dengan beberapa konflik Timur Tengah ya. Yang ketiga Mesir, gitu.
beberapa negara Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand termasuk negara yang sangat ramah terhadap pengungsi. Jadi seperti itu. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, 3 negara besar itu, 4, Turki, Jordan, Mesir, dan negara-negara di Dubai, Timur Tengah. Itu ada rakyat mana, negara mana yang dikenal dermawan, peduli, membiayai saudara-saudara pengungsi itu? Itu negara-negara, kalau yang besar itu memang dari data kita, negara-negara yang makmur di Timur Tengah seperti yang saya sampaikan, Kuwait, Oman, dan termasuk memang Uni Emirat Arab. Sheikh Al-Qahtani sendiri baik personal maupun via Sheikh Al-Qahtani Foundation itu data yang terakhir itu di angka, nanti saya coba cross check, di 100 sampai 200 miliar per person, per orang. Negara yang sangat concern terhadap pengungsi, bahkan dia sangat mendukung sekali. Ya, karena tidak semua negara berbatasan dengan pengungsi, dan mungkin akan menjadi kebiasaan dari tokoh atau rakyatnya nyumbang ke pengungsi ini. Kan kita juga baru kebuka sekarang tentang penderitaan saudara kita itu. Makasih ya. Terima kasih Pak Thorik. Insya Allah serius tentang hal ini. Monggo kawan-kawan. Ya Pak, insya Allah. Makasih ya. Baik Pak Ruli, 8 menit terakhir nih. Silakan Pak Ruli menyampaikan bagaimana cara Bapak dan Ibu sahabat MK Pagi ini untuk berkontribusi ataupun ingin berpartisipasi terkait dengan pengungsi ini yang melalui DT Peduli. Pak Ruli, silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah sering disampaikan di MK Pagi juga, silakan nanti masuk ke website DT Peduli. Di sana bisa masuk untuk melihat program-program khusus untuk yang pengungsian ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada informasi yang lebih jelas lagi program-programnya apa ya, karena memang asesmen kita baru mulai dengan minggu lalu itu tanda tangan MOU. Jadi ini luar biasa langkah awal. Sekarang ini sedang assessment di beberapa tempat untuk memastikan yang kita bantu itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini yang paling penting tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Thorik. Yang kedua juga memang kita harus betul-betul tetap memegang prinsip kehati-hatian bahwa yang diamanahkan ini memang sesuai juga akadnya dan dibolehkan secara syariah ya. Ini selalu harus dipegang. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga akan menambah liputan-liputan tentang ini, saat ini sedang disiapkan, yang dulu pernah mungkin beberapa kali disampaikan ketika kita mengirim atau menambah bantuan untuk pengungsi di Jordan misalnya, untuk yang medical aid ya, medical aid-nya dalam bentuk tambahan obat-obatan dan pengoperasian mobile klinik yang ada di sana ya. Tinggal satu-satunya ya mungkin boleh diketahui dibanding sebelumnya. Sehingga ini nanti akan ditambah informasinya, sehingga nanti dalam waktu tidak lama kita akan mengintensifkan untuk upaya menggalang keprihatinan dan juga menampung wujud rasa syukur, mungkin gitu kata-katanya ya, kepada Bapak dan Ibu yang ingin berbagi sebagai rasa syukur terhadap apa kondisi yang sudah nyaman kita nikmati dibanding dengan saudara-saudara kita yang masih kesulitan di pengungsian. Itu mungkin Pak Gatot. Baik. Kalau dari operator ada yang mau ditampilkan mungkin ya. Kalau silakan rekan-rekan dari operator kalau ada. Ada video sama atau foto yang bisa ditampilkan terkait dengan situasi pengungsi? Adanya video UNHCR aja. Oh, UNHCR. Nggak apa-apa, tampilkan. Berapa menit, Mas? 40 detik. Ya, boleh. Silakan. Jadi adalah lembaga yang positif.
Sudah, Mas? Alhamdulillah. Baik, 5 menit terakhir dari Pak Torik, ada pernyataan, Pak? Tambahan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Pak Gatot, Pak Ruli, guru kita semua, Agim. UNHCR dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kemitraan strategis ini. Sekali lagi problematika umat, terutama problematika pengungsi muslim dunia, tidak bisa ditangani sendiri, harus ditangani bersama-sama. Dan dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan juga terus tidak stabilnya kondisi COVID-19 ini, terbayang kondisi pengungsi juga dalam kondisi yang sangat-sangat vulnerable, yang sangat riskan. Sehingga memang banyak dibutuhkan kerjasama dan dibutuhkan strategi-strategi menangani problematika umat ini dengan baik. Dan kami yakin dan percaya DT Peduli punya rekam jejak panjang dalam konteks seperti ini. Dan kami sangat senang bekerja sama. Sekali lagi, keluarga besar UNHCR mengucapkan terima kasih atas hal ini. Semoga Allah bimbing kita menuju keberkahan dan menuju program yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sementara itu Pak Gatot, Pak Ruli, Agim, terima kasih kesempatannya untuk sharing dan belajar pagi ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup di acara MG pagi ini ada sebuah hadis. Insya Allah saya bacakan hadis riwayat Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan ada satu lagi ini hadis riwayat Tobroni. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tobroni. Masya Allah, saya kira 2 hadis ini bisa menjadi motivasi kita, Bapak dan Ibu, untuk bisa berempati dan berpartisipasi terkait dengan penanganan pengungsi ini yang tercatat di data UNHCR 82 juta dan 60%-nya adalah dari saudara-saudara kita yang berasal dari negara-negara anggota OKI. Insya Allah kita Jumat pagi ya Pak Ruli, kita sosialisasi ke teman-teman. Insya Allah semoga kita semua bisa ambil bagian dan menjadi pasukan ya terkait dengan program DT Peduli dan UNHCR ini. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Muhammad Torik, Pak Ruli, AA, terima kasih sudah bergabung Bapak dan Ibu. Sudah bergabung, semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan keberkahan dan keridhoannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Torik, matur sembah nuwun warga Supeturang, Dusun Sumbersari, angsal bantuan saking DT Peduli yang mana telah mau menyumbangkan, membantu warga kami. Warga kami memang sangat membutuhkan
bantuan air bersih. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk warga saya. Terima kasih. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.